Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rabbi zid ilmu warzuqni fahma. Bersama saya Songsa Basumerda, kita akan berbicara di materi terkait dengan kewirausahaan di mata kuliah Islamic Entrepreneurship. Apa itu kewirausahaan? Apa ya yang sering kita sebut entrepreneurship, dan di bahasa lain atau definisi lain itu adalah mengusahakan. Entrepreneurship sebagai segala hal yang berkaitan dengan tindakan, sikap, dan proses yang dilakukan entrepreneur dalam memulai, menjalankan, dan mengembangkan usahanya. Lalu definisi lain, kalau tadi sampai oleh Nasution di tahun 2007, lalu definisi di Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Entrepreneurship atau kewirausahaan diartikan sebagai semangat, perilaku, sikap, dan kemampuan seseorang dalam menangani kegiatan atau usaha yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, dan menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dan atau memberikan pelayanan yang lebih baik. Lalu di definisi yang lain pula, entrepreneur adalah orang yang berani merintis, menjalankan, dan mengembangkan usaha dengan memanfaatkan kemampuannya membeli sumber daya dan bahan baku dan yang dibutuhkan, membuat produk dengan nilai tambah yang diinginkan konsumen, serta menjual produk sehingga dapat memberikan kegunaan bagi dirinya, perusahaan, karyawan, dan masyarakat di sekitarnya. Entrepreneur tidak sama dengan pedagang, namun berkenaan dengan mental manusia, kreativitas, efisiensi waktu, rasa percaya diri, moralitas, kesungguhan, ketabahan, dan keuletan dalam menjalankan usaha mandiri. Mungkin kita bisa melihat beberapa poin-poin yang ada, ya, seperti yang di sebelah kiri sini, entrepreneurship sebagai segala hal yang berkaitan dengan tindakan. Kita kasih tindakan. Ya. Proses yang dilakukan oleh ini adalah memulai. Ya, di sini juga sebagai poin, memulai, ya, menjalankan, dan mengembangkan. Ya. Jadi orang bisa dikatakan entrepreneur, ya, wirausaha itu bisa dari memulai, ya, memang ada beberapa tahap, ada yang memang dari nol gitu, memulai, menjalankan, dan mengembangkan, atau memang ada yang istilahnya dapat dari orang tuanya atau yang sebelumnya, omnya atau keluarganya, kerabat, dia tinggal menjalankan juga bisa dan mengembangkan usaha tersebut. Nah, memang seorang entrepreneur itu harus, ya, kita bisa bilang harus itu, supaya wajib memiliki semangat. Karena apa? Banyak terjadi seorang entrepreneur itu mengalami patah semangat di saat rugi atau jatuh atau harus tutup, gitu ya. Tanpa memiliki sebuah semangat, maka tidak akan, mungkin trauma, gitu ya, tidak akan bisa berjalan lagi. Seperti layaknya seseorang yang jatuh di sebuah lubang, namun dia tidak ingin bangkit lagi, dia tidak ingin berjalan lagi. Tapi kalau orang yang punya semangat, ya, pantang menyerah, maka setelah dia jatuh di lubang tersebut,
maka dia akan bangkit untuk jalan kembali. Atau kalau dia harus kembali dari nol, dia harus atau dia sudah tahu ada lubang di depan sehingga tidak akan jatuh lagi. Atau kalau memang harus jatuh lagi, bangkit lagi. Jadi kalau kita dengar atau kita baca beberapa pengusaha itu yang sukses dan lain sebagainya, itu pasti mereka mengalami episode-episode yang dimana mereka banyak cerita pahitnya gitu. Kadang orang melihat sekarang, oh orang sukses, enak ya sekarang jadi orang kaya dan sebagainya. Namun kalau kita mau lihat cerita mereka, pahitnya mereka, bagaimana mereka dari nol, bagaimana mereka dari minus pun, itu mungkin kalau tidak punya rasa semangat yang tinggi, ya, punya rasa semangat yang tinggi, mungkin tidak akan bisa lanjut. Berlaku sikap dan kemampuan seseorang dalam menangani kegiatan atau usaha yang mengarah pada upaya mencari, jadi memulai, mencari, menciptakan, dan menerapkan cara kerja. Di sini memang seorang entrepreneur itu butuh inovasi. Artinya apa? Tadi, misal dia harus jatuh, maka dia harus bangkit kembali. Maka dia harus bisa memutar lagi memutar otak supaya bagaimana cara bisa tidak harus jatuh, untuk tidak jatuh lagi di lubang yang sama. Maka dia harus berinovasi, dia harus menciptakan sesuatu yang baru atau sesuatu yang berbeda. Mungkin kemarin bangkrut di minuman A, ya. Mungkin kalau kita bisa buat sebuah ilustrasi gitu. Kemarin dia bangkrut di minuman A, misalnya di sini dia bangkrut gitu. Maka setelah dia bangkit lagi, misalnya dapat modal, maka dia bisa mencoba untuk inovasinya dengan minuman B. Kalau memang harus ini bangkrut lagi, misal, terus akan mencari inovasi-inovasi yang lain seperti itu. Dan tidak ada kata menyerah. Ya. Teknologi produk baru dengan meningkatkan efisiensi untuk memperoleh keuntungan, ya. Ya memang dimanapun orang pasti mencari keuntungan, itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Lalu di sebelah sini, entrepreneur adalah orang yang berani merintis, menjalankan, dan mengembangkan usaha dengan memanfaatkan kemampuannya. Ya. Entrepreneur adalah orang yang berani, kita garis bawahi, kita kasih berani, ya, berani merintis, menjalankan, ya, dan mengembangkan. Ya, sekali lagi ini ada hubungannya dengan mengembangkan dengan sebuah inovasi. Berani ada hubungannya dengan semangat. Ya, artinya berani untuk melakukan sesuatu. Banyak orang, banyak wirausaha baru itu saat dia melangkah, dia sudah takut rugi. Dia sudah takut nanti kalau tidak berhasil. Dia sudah takut kalau nanti tidak punya untung dan lain sebagainya. Dimana kalau memang itu terjadi nggak akan bisa jalan, nggak akan jalan. Tidak, tidak lawan dari berani tadi. Akhirnya tidak berani untuk menjalankan. Seorang entrepreneur memang tadi harus punya rasa semangat, ya, semangat, berani, ya, berani untuk merintis dan mengembangkan, ya, ada inovasi. Ya. Lalu di sini ada membuat produk dengan nilai tambah yang diinginkan oleh konsumen, inovasi sekali lagi, serta menjual produk sehingga dapat memberikan kegunaan bagi dirinya, perusahaan, karyawan, masyarakat. Nanti kita akan bahas ada perbedaan antara entrepreneur dengan pedagang, walaupun secara di lapangan mungkin sama, ya. Nanti kita akan ada beberapa definisinya di belakang.
ya. Namun berkenaan dengan mental manusia, kreativitas, ya tadi dia bilang inovasi, efisiensi waktu, percaya diri, ya, sungguhan, ketabahan, ya, kesungguhan itu ya dari semangat untuk tidak gampang menyerah, ya. Ketabahan itu ya kalau ada terjadi misalnya kerugian, misalnya yang sering kita dapat, nah dan keuletan, ya. Harus ulet, harus jibaku seperti itu. Oke. Entrepreneur. Oke. Entrepreneur diperkenalkan oleh Richard pada tahun 1755. Ya, ini sebagai sejarah ya. Di luar negeri istilah entrepreneur sudah dikenal dari abad 16, sedangkan di Indonesia baru dikenal di sekitar 20. Kalau mungkin kita dengar cerita para saudagar-saudagar dari Timur Tengah dan sebagainya. Di Belanda, entrepreneur dikenal dengan istilah ondernemer. Di Jerman dikenal sebagai istilah Unternehmer. Sejak tahun 50-an, pendidikan entrepreneur mulai dirintis di beberapa negara Amerika dan Kanada. Jadi memang terkait entrepreneur ini sudah ditanamkan tidak waktu-waktu dekat ini, tapi sudah cukup lama. Tahun 70-an banyak universitas yang mengajarkan entrepreneur. Tahun 80-an di Amerika hampir 500 sekolah memberikan pendidikan terkait entrepreneur. Sedangkan di Indonesia, entrepreneur dipelajari terbatas di perguruan tinggi atau sekolah-sekolah tertentu. Dengan adanya perkembangan dan tantangan seperti adanya krisis ekonomi, pemahaman entrepreneur menjadi berkembang melalui pelatihan-pelatihan maupun pendidikan formal masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempersiapkan setiap individu maupun masyarakat agar hidup layak sebagai manusia. Kehadirannya ditujukan untuk mengembangkan dirinya, masyarakat, alam, serta kehidupan dengan semua aktivitas. Mempersiapkan individu maupun masyarakat agar hidup layak sebagai manusia dan kehadirannya ditujukan untuk mengembangkan diri. Ya, jadi untuk mengembangkan diri, mengembangkan baik itu dirinya, masyarakat, serta kehidupan sekitar lingkungan sekitarnya. Manfaatnya adalah ada banyak hal manfaat, meningkatkan kekuatan ekonomi negara. Telah terbukti bahwa UMKM merupakan dasar ekonomi yang sangat tahan terhadap krisis multidimensional. Memunculkan semangat kerja dan peran serta masyarakat dalam pembangunan, memberikan kontribusi besar dalam perluasan lapangan kerja, mampu mengurangi pengangguran, makin banyak keteladanan di masyarakat, terutama di bidang perdagangan, karena para entrepreneur mempunyai orang yang berani, utama, independen, dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Lalu menurut Zainal di tahun 2017, bekerja keras guna mencapai keberhasilan, dapat menciptakan inovasi dan kreativitas yang berguna untuk pengembangan bisnis, tidak mudah menyerah dan senantiasa mencari solusi ketika menghadapi hambatan, mempunyai naluri entrepreneurship dan menjadi contoh terutama kompetensi entrepreneurship-nya, dan memiliki semangat yang kuat dalam mencapai kesuksesan menjalankan tugas pokok. Ya, sekali lagi semakin banyak yang ingin menjadi entrepreneur gitu, maka dapat meningkatkan kekuatan ekonomi negara. Ya, dengan adanya apa? UMKM. Lalu jadi memunculkan semangat kerja, ulet, gigi gitu kan, semangat kerja. Lalu memberikan kontribusi dalam perluasan lapangan kerja. Maka andai saja kita misalnya membuka, kita bisa memproduksi misalnya di bidang food and beverage, gitu. Membuka satu restoran, maka kita akan membuka lapangan kerja. Kita akan butuh pegawai dan sebagainya. Ya, lalu memberikan manfaat untuk masyarakat, ya, jelas memberikan kegunaan untuk masyarakat sekitar dan lainnya.
Bekerja keras guna mencapai keberhasilan, ya tadi. Bekerja keras ya, kita garis bawahi. Selain bekerja keras, tadi di sini mungkin bisa dengan tadi ya, bulat. Dapat menciptakan inovasi, ya, inovasi. Seorang entrepreneur memang dibutuhkan inovasi. Gampangannya gini, mungkin yang pernah kita alami beberapa waktu yang lalu, misalnya ada minuman Milo, gitu kan, Milo kepel kalau nggak salah ya. Nah, sebenarnya minuman Milo ini sudah ada dari mungkin sudah beberapa puluh tahun yang lalu. Tapi inovasi-inovasi inilah yang membuat orang istilahnya apa yang harus saya jual. Lalu inovasinya adalah Milo yang dibuat seperti es dan lain sebagainya. Atau sebenarnya simple tahu. Tapi bagaimana dia inovasinya itu jualannya menggunakan pick up, nah, gitu. Kalau dari tahunya sama, tahunya di sini tahu goreng, ya. Tahu goreng, tapi inovasinya adalah dia menjual dengan pick up, dengan berputar-putar, gitu kan, atau bahkan dia menggunakan sound, kan seperti itu. Ini sebuah inovasi di sini. Ya. Kalau dari makanannya ya tahu goreng, biasa tahu goreng kotak yang digoreng gitu kan. Tahu bulat gitu kan. Namun yang menarik di sini adalah dia jualan menggunakan pickup, dia menjual berputar-putar di sebuah kampung atau menggunakan sound system gitu. Ya sekali lagi inovasi ini dibutuhkan bagi para entrepreneur. Ya. Tidak mudah menyerah. Ya. Ya, tadi kalau misalnya jatuh, sekali jatuh ya sudah jatuh. Tapi bangkit lagi. Ya, di sini harus bangkit misalnya. Ya. Saat jatuh. Misalnya. Wah Pak, saya jatuh saya sudah 5 kali jatuh. Nggak masalah. Siapa tahu 5 kali jatuh, lalu yang keenamnya sukses. Tidak ada yang tahu. Maka sekali lagi kita harus pantang menyerah. Nah, tidak mudah menyerah. Ada istilahnya jatuh, cari solusinya. Ya. Cari solusi terus. Ya. Lalu mempunyai naluri entrepreneur menjadi contoh dan lain sebagainya. Memiliki semangat yang kuat dalam mencapai kesuksesan menjalankan tugas. Oke. Lalu di referensi lain menjadi generator pembangunan lingkungan, ya tadi sudah kita bahas ya, pembangunan lingkungan bidang produksi distribusi kesejahteraan, menambah jumlah tenaga kerja dan dapat mengurangi pengangguran. Jadi sudah kita bahas juga di sebelumnya hampir sama terkait dengan ya, dapat mengurangi pengangguran dengan membuka lapangan kerja. Ya, menghormati peraturan dan hukum yang berlaku, menjadi contoh bagi masyarakat. Sebagai pribadi unggul yang patut dicontoh dan diteladani sebagai entrepreneur, orang yang jujur. Orang yang jujur, terpuji, berani, dan tidak merugikan orang lain. Ya, ini kita apalagi memiliki label Islam, ya, Islamic entrepreneurship, maka kita harus jujur, bisa terpuji. Artinya di sini jujur itu ya apa adanya. Kalau memang barangnya itu cacat ya kita bisa sampaikan. Pokoknya barang itu cacat. Terpuji artinya ya tidak boleh melakukan hal yang tercela gitu kan. Berani, marah, beda ya. Berani itu ya masih sesuatu yang terpuji gitu. Dan tidak merugikan orang lain.
Lalu apa? Mendidik karyawan menjadi orang disiplin, ya, tadi menjadi contoh ya berarti ya, kita menjadi contoh mandiri, tekun, jujur, dan dalam menghadapi pekerjaan. Memberi bantuan pada orang lain dan pembangunan sosial, memberi contoh bagaimana harus bekerja keras, namun tetap dekat kepada Allah dan tidak melupakan perintah agama. Dan yang terakhir, memelihara keserasian lingkungan, baik kebersihan lingkungan maupun pergaulan. Oke, mungkin untuk materi yang pertama kita cukupkan dari saya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.